Halo semuanya, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia bersama kelompok kami. Mari siapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Sebagai negara yang baru merdeka, di tahun 1945, Indonesia mulai mencari bentuk terbaik dalam menjalankan keberlangsungan negara. Pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan kerap mengiringi jalannya sejarah bangsa ini sejak kelahirannya di tahun 1945 hingga tahun 1959. Dari demokrasi ala barat yang bernuansa liberal hingga demokrasi ala presiden yang bernuansa otoritarian. Memasuki pertengahan tahun 1950, pasca bubarnya RIS, Indonesia mulai merumuskan demokrasi yang memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh berpendidikan Belanda untuk menerapkan demokrasi yang mereka lihat dari kemajuan negara-negara Eropa. Yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini yaitu lahirnya masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Karakteristik masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik unik dari penerapan demokrasi ala barat. Yang pertama, kedudukan presiden yang hanya sebagai lambang negara mengakibatkan presiden berkurang kekuasaannya. Dilanjut dengan penerapan sistem multipartai yang mengakibatkan pemerintahan yang berjalan mengalami ketidakstabilan. Kemudian, semenjak tahun 1950 hingga tahun 1959, terdapat 7 kabinet dan 6 perdana menteri yang silih berganti karena buruknya kestabilan pemerintahan. Kabinet-kabinet yang terbentuk yaitu yang pertama, Kabinet Natsir, dengan program kerjanya sebagai berikut. Yang kedua, Kabinet Sukiman, dengan memiliki program kerja sebagai berikut. Yang ketiga, Kabinet Wilopo, memiliki program kerja sebagai berikut. Kabinet yang keempat, Kabinet Ali Sastromi Djojo I, dengan program kerjanya sebagai berikut. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin, dengan program kerjanya sebagai berikut. Yang keenam, Kabinet Ali Sastromi Djojo II, dengan program kerjanya sebagai berikut. Kabinet yang ketujuh atau yang terakhir adalah Kabinet Juanda, dengan program kerjanya sebagai berikut. Program-program yang telah kami sampaikan tidak semuanya berjalan dengan baik. Masing-masing dari mereka telah mengalami kehancuran. Berikut ini telah kami ringkas secara singkat masing-masing runtuhnya 7 kabinet yang tadi telah kami sampaikan. Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kami di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya.